Di rumah sakit Parkfield Memorial, terdapat seorang perawat bernama Amy. Dia bekerja di shift malam dari jam 11 sampai jam 7 pagi. Lo bayangin, kerjaannya ya merawat pasien rumah sakit, rawat inap. Ada seorang pasien bernama Anna Martinez. Terlihat dia sudah tua banget dan seringkali di sana dia ditemani oleh suaminya bernama Sam. Baru juga selesai menangani Anna, Amy lanjut bekerja. Dia mengatasi pasien baru yang sekarang sedang koma. Tiba-tiba Amy mengalami sesak nafas. No, you can't go. Thanks. You push the Who does that? Okay. Mr. Teddy, you're going to school. I think we talked about Shift kerja sudah selesai, Amy pulang ke rumah. Amy ternyata punya 2 anak dan ketika Amy bekerja di malam hari, anaknya diawasi oleh seorang pengasuh. Jadi ya, Amy mempunyai pengeluaran, yaitu membayar pengasuh. Udah gitu, gaji seorang perawat pas-pasan jadi agak susah juga. Amy pergi ke rumah sakit untuk mengecek sesak nafasnya. Setelah dicek, dokter berkata bahwa Amy bisa terserang penyakit jantung koroner kalau terus bekerja. Parahnya, dokter juga berkata bahwa jantung Amy harus ditransplantasi jika ingin selamat hidupnya. Berarti udah parah banget. Nah, masalahnya Amy tidak bisa ambil cuti sekarang karena dia nanti tidak akan mendapatkan asuransi kesehatan. Kalau Amy pengen dapat asuransi kesehatan dari rumah sakit tempat dia kerja sekarang, ada satu syarat yang gak bisa ditawar. Dia harus kerja minimal 1 tahun dulu. Nah, masalahnya Amy tuh baru mulai kerja di sana sekitar 4 bulan yang lalu. Jadi kalau dihitung-hitung, dia masih harus nunggu 8 bulan lagi sebelum bisa nikmatin fasilitas asuransi dari kantor. Setelah cek dokter, Amy pergi ke administrasi. Karena Amy tidak mempunyai asuransi, dia harus membayar biaya cek dokternya dan bayarannya itu cukup mahal. $980 atau sekitar 16 jutaan. Karena tidak mampu, Amy nyicil. Bulan depan dia bayar sisanya. Jadi bayangin Amy sakit parah, punya 2 anak di rumah, harus sekolah, harus dikasih makan segala macem. Belum biaya pengobatan, belum biaya pengasuh, udah gitu suami dia udah tidak ada, udah gitu dia harus bekerja di shift malam jadi bisa dikatakan hidupnya cukup berat. Amy hanya bisa menangis di mobil. Malamnya, Amy kembali bekerja. Nah, ada perawat baru sekarang dan dia bernama Charlie. Amy pun memberikan tur rumah sakit kepada Charlie karena kan Charlie baru di sini. Amy memberikan bagaimana cara komputer Pyxis bekerja. Apa itu komputer Pyxis? Misalnya nih, kalau perawat mau ambil obat buat pasien, pertama-tama dia harus ke mesin Pyxis. Terus masukin nomor ID perawat sama passwordnya. Setelah berhasil login, tinggal cari nama obat yang dibutuhkan di layar. Nah, kalau udah ketemu, baru lacinya kebuka otomatis dan obatnya bisa diambil. Charlie bercerita bahwa dia sudah bekerja di berbagai rumah sakit. Di rumah sakit Florians, Vance, Shawlands, pokoknya udah banyak. Amy memperkenalkan pasien yang akan Charlie rawat malam ini. Dan itu adalah Anna Martinez. Jadi sekarang yang akan membantu Anna Martinez bukan Amy lagi, tetapi perawat baru dan itu adalah Charlie. Setelah mengurusi pasien, Amy dan Charlie makan. Karena Charlie tidak membawa makanan, Amy membagikan salad miliknya kepada Charlie. Amy dan Charlie mulai bercerita. Charlie berkata bahwa dia mempunyai 2 putri, umurnya 4 dan 7 tahun. Anaknya Charlie sudah tidak tinggal dengannya. Kenapa? Karena anaknya ikut dengan ibunya. Charlie bekerja di sini karena rumah sakit di sini dekat dengan tempat di mana anak-anak dia itu tinggal. Amy pulang seperti biasa. Terlihat anaknya yang bernama Alex membentak pengasuh. Kenapa? Karena si pengasuh mengelem alas sepatunya Alex. Menurut Alex itu malah memperburuk kondisi sepatunya. Amy berkata bahwa itu hanya hal sepele. Alex tidak boleh membentak pengasuh. Amy berkata bahwa segera dia akan membelikan Alex sepatu baru. Alex marah. Sepatu baru dia tidak dapat. Bahkan waktu ibunya aja juga tidak. Amy kembali bekerja. Dia mengurusi pasien yang koma. Lagi-lagi penyakitnya kambuh. Amy mengalami sesak nafas. Tetapi kali ini Amy ditemani oleh Charlie. Dia tidak sendirian. Amy berkata bahwa dia mempunyai penyakit otot jantung bernama kardiomyopati.
Kardiomiopati adalah penyakit pada otot jantung yang menyebabkan jantung melemah, menebal atau membesar sehingga tidak bisa memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh. Amy masih bekerja karena dia tidak mempunyai asuransi kesehatan. Amy ingin Charlie untuk tidak memberitahu hal ini ke siapa-siapa karena jika Amy ketahuan mempunyai penyakit jantung, dia akan dipecat dari rumah sakit. Amy juga bercerita bahwa dia butuh waktu 4 bulan lagi untuk mendapatkan asuransi kesehatan. Charlie berkata bahwa dia bisa menolong 4 bulan, bukan waktu yang lama. Charlie berkata bahwa Amy pasti bisa. Charlie dan Amy sekarang pindah shift, yaitu ke shift pagi. Charlie dan Amy kembali bekerja dan ada kabar mengejutkan. Anak Martinez meninggal dunia. Charlie bercerita bahwa waktu kecil dia melihat ibunya meninggal di rumah sakit dalam keadaan tidak tertutup, telanjang, pokoknya berantakan. Charlie membersihkan jasad dan Amy pergi memberitahu Sam kabar duka. What's wrong with the door? Oh, it's this. Anna? Yes, Mrs. Martinez. Anna died. My mom's died in the hospital when I was a kid. You know, half uncovered, naked, total mess. How old was she? 77. The conference room's right. 7 minggu setelahnya, 2 detektif ditugaskan untuk mengatasi kasus kematian Anna Martinez yang mencurigakan. Dibawa ke IGD karena reaksi buruk terhadap amoksisilin. Nah, rumah sakit nggak tahu penyebab dari kematian Anna Martinez. Detektif mengira karena Anna berumur 77 tahun mungkin penyebab kematian karena sudah tua aja. 2 detektif ini bernama Brown dan Baldwin. Mereka berdua bertemu dengan pihak-pihak rumah sakit. Dan di sana terlihat rumah sakit sudah punya pengacara. Pengacara ini bernama Duncan. Duncan berkata, menurut pakar medis, kematian Anna merupakan reaksi buruk yang janggal atas obat. Tetapi rumah sakit tidak menemukan apapun yang mengesankan kesengajaan. Intinya rumah sakit tidak melihat bahwa ini adalah pembunuhan. Terus pertanyaannya, kenapa rumah sakit memanggil 2 detektif? Karena ternyata rumah sakit disuruh sama Kementerian Kesehatan untuk mengabari polisi. Brown berkata, obatnya apa aja? Linda selaku manajer resiko dari rumah sakit pun memberikan dokumen. Dokumen tersebut berisi obat apa aja yang diberikan kepada Anna Martinez. Baldwin bertanya, di mana jasad Anna? Linda berkata bahwa jasad Anna sudah dipulangkan ke keluarga dan sudah dikremasi, udah jadi abu. Brown bertanya, terus kapan Anna Martinez meninggal dunia? Linda berkata, 7 minggu yang lalu. Rumah sakit berkata bahwa pada saat itu mereka sedang melakukan investigasi internal, jadi masih mencari kenapa Anna Martinez meninggal. Dan sekarang belum ketemu jawabannya sehingga Kementerian Kesehatan menyuruh rumah sakit mengabari polisi. Charlie main ke rumah Amy. Dia bertemu dengan anak-anaknya Amy dan bermain. Terlihat anak-anaknya Amy suka dengan Charlie. Kembali ke 2 detektif, Brown berkata bahwa dia sudah mengecek setiap staf perawat yang ada di IGD. Ada 1 perawat yang pernah dituduh melakukan pelanggaran kriminal di Pennsylvania dan itu adalah Charlie. Baldwin menelpon pihak kepolisian di Pennsylvania untuk bertanya tentang background Charlie di tahun 1995. Nah, pihak polisi berkata bahwa di berkas Charlie ada catatan tempel berisi kata digoxin. Polisi juga berkata bahwa Charlie pernah ditahan karena menerobos masuk dan penganiayaan. Katanya dia juga pernah merobek ban rekan kerjanya setelah putus hubungan. Dan anehnya tuntutannya dicabut. Brown sangat yakin bahwa ada yang gak beres dari semua ini. Rumah sakit Parkfield menunggu hampir 2 bulan atau 7 minggu untuk melaporkan ke polisi. Investigasi internal yang tidak mau diketahui. Pengacara mahal. Jadi seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan dari rumah sakit. Di sisi lain, Linda memberitahu ke staf perawatnya bahwa nanti akan ada polisi menginvestigasi mereka. Terus pengacara juga, Duncan, dia berkata bahwa di dalam situasi macam ini, kerahasiaan pasien harus dijadikan prioritas utama. Duncan berkata, siapapun yang bicara kepada polisi tanpa perwakilan rumah sakit mendampingi berarti melakukan pelanggaran kontrak. Pengacara prosekutor
bertemu dua detektif. Dia bernama Steven. Steven berkata, ketika Brown dan Baldwin menginterogasi setiap perawat di sana, akan ada Linda, manajer resiko dari rumah sakit. Brown keberatan. Alasannya masuk akal kalau bos mereka, dalam hal ini adalah Linda, si manajer resiko, ikut hadir saat perawat-perawat diinterogasi. Pasti mereka akan takut dan enggan bicara jujur. Ada rasa tekanan, mungkin juga ketakutan akan pembalasan. Baldwin malah marah, tapi bukan kepada rumah sakit, melainkan kepada Steven, si prosekutor. Dia merasa Steven seharusnya punya otoritas dan tanggung jawab sebagai penuntut untuk mencegah hal-hal seperti ini. Baldwin mempertanyakan kenapa Steven seakan-akan membiarkan rumah sakit mengatur jalannya interogasi. Singkatnya, interogasi dimulai. Brown dan Baldwin menginterogasi Amy dan di ruangan tersebut tentu ada Linda. Brown dan Baldwin bertanya soal Anna Martinez. Seiring berjalannya interogasi, tiba-tiba Linda dipanggil, jadi dia harus keluar. Di sini detektif memanfaatkan situasi. Brown memberikan berkas dari investigasi internal rumah sakit dan bertanya kepada Amy, apakah dari semua ini Amy melihat ada penyimpangan. Amy mengeceknya dan ada satu yang menurut dia janggal, kadar glukosa Anna Martinez. Amy berkata bahwa kadar gula darahnya salah, tidak ada tes C-peptide. Brown bertanya, apa artinya? Amy menjelaskan, artinya insulin dalam jaringannya tidak dihasilkan oleh tubuhnya, ada yang memberikan padanya. Brown bertanya, jika seseorang sengaja memberikan insulin kepada Anna Martinez, apakah itu bisa membunuhnya? Amy berkata, iya. Tiba-tiba Linda kembali. Baldwin meminta kepada Amy untuk menceritakan mengenai Charlie. Baldwin bertanya, apakah mungkin Charlie terlibat dengan hal ini? Amy berkata bahwa Charlie tidak ada pada saat itu. Anna Martinez meninggal pada saat shift siang, sedangkan Charlie dan Amy bekerja di shift malam. Amy berkata bahwa dia mengenal Charlie dengan baik. Amy berkata bahwa Charlie merupakan perawat yang amat baik. Do you remember Anna Martinez? This better be important. Wait, yeah. Her glucose. Yeah, the blood sugars is wrong. It means that the insulin in her system wasn't made in her body. Someone gave it to Would her. that have killed her? Sure. I mean, Anna died on the day shift. Charlie and I both work nights. We work every shift together, and he's a very good nurse. You need to get ready to do another shot. 150 joules. Persistent VPIP. Resume compression. Continue breathing. Keep your compression. Amy kembali bekerja. Kali ini dia menangani pasien koma bersama dengan perawat-perawat lain. Setelah menangani pasien tersebut, terlihat Amy capek banget karena kan dia lagi sakit jantung ya. Charlie datang, dia mengambil obat lalu memberikannya kepada Amy. Amy berkata bahwa Charlie bisa dipecat mengambil obat sembarangan. Charlie menjelaskan bahwa ada kesalahan di sistem Pyxis. Jika Charlie telat memencet tombol cancel, lacinya tetap terbuka dan sistem tidak mencatat prosesnya dengan benar. Besoknya, Charlie menemani Amy cek dokter dan kabar buruk. Dokter berkata bahwa Amy kondisinya semakin parah. Charlie sangat sedih. Dia berkata bahwa dia akan terus menemani Amy. Charlie memberikan opininya. Charlie berpikir bahwa seharusnya Amy memberitahu anaknya yaitu Alex. Amy akhirnya mengiyakan. Dia merasa sudah saatnya Alex tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan lembut, Amy berbicara kepada anaknya. Amy menjelaskan bahwa dirinya sedang sakit, tetapi juga menenangkan Alex bahwa dia sudah mendapatkan obat, sudah mulai meminumnya dan pasti akan sembuh. Amy berusaha menjaga ekspresi tetap tenang dan tidak ingin anaknya melihat ketakutan atau kecemasan. Brown dan Baldwin menelpon setiap pihak rumah sakit tempat di mana Charlie bekerja sebelumnya. Pihak rumah sakit satu persatu menolak memberikan informasi apapun tentang Charlie. Alasannya selalu sama, data karyawan bersifat rahasia dan hanya bisa dibuka jika disertai surat perintah resmi dari pengadilan. Tidak peduli seberapa serius pertanyaan Brown dan Baldwin, tidak ada yang bersedia melanggar kebijakan itu. Baldwin menutup telepon dan marah. Setelah pihak rumah sakit mendengar nama Charlie, tidak ada satupun yang mau berbicara.
Tiba-tiba datang pengiriman dan itu adalah berkas penyelidikan internal rumah sakit. Dan dokumennya itu cuman beberapa kertas, nggak pakai box, berarti dikit banget. Detektif Brown pergi bertemu Linda. Dia datang ke sana untuk bertanya tentang berkas penyelidikan internal rumah sakit. Berkas tersebut ada berkas tentang laporan Pyxis. Jadi, rumah sakit mempunyai semua laporan penarikan obat untuk semua perawat di sini. Nah, Brown datang ke sini untuk meminta laporan lengkapnya. Soalnya di sini berkasnya ada nomor halaman 9. Pasti dong ada halaman sebelumnya yaitu 1-8. Linda berkata bahwa Pyxis hanya menyimpan informasi selama 4 minggu. Setelah itu datanya otomatis kehapus. Brown tidak percaya. Linda seakan-akan menahan bukti. Masa komputer secanggih sekarang hanya menyimpan informasi selama 4 minggu. Pasti ada salinannya. Jadi tentu di sini detektif Brown marah. Drug withdrawals. That's right. I'm told it only stores the information for 4 weeks. See, this is page 9. One day it's got to be around here somewhere. Shift it. I'm not done. I'm going to reschedule it. Fuck down! You know exactly what you're doing. Amy dan Charlie kembali bekerja di shift malam. Ada satu pasien baru masuk IGD. Dia bernama Kelly. Karena habis kecelakaan, Kelly masuk IGD dan terlihat suaminya, yaitu Marco, sedang menggendong bayi. Jadi bisa dikatakan mereka berdua baru saja dianugerahi anak pertama. Setelah itu, Amy dan Charlie duduk sambil makan pizza. Charlie bercerita tentang istrinya yang selalu menjauhkan dia dengan anak-anaknya. Bahkan ketika Charlie menelpon istrinya untuk bertemu dengan anak-anaknya, istrinya malah mencaci maki dia. Sudah pagi, Amy pulang. Setelah itu dia menghabiskan waktu sebentar dengan anaknya membantu mengikat rambut mereka sebelum berangkat sekolah. Detektif mendapat dokumen baru. Dokumen ini berisi daftar semua obat yang dimasukkan ke dalam tubuh Anna Martinez selama menginap di rumah sakit. Di daftar tersebut ada insulin dan juga digoxin. Datang kepala polisi. Dia berkata bahwa detektif sekarang dilarang masuk ke rumah sakit karena Brown membentak Linda. Baldwin berkata bahwa kita tidak mungkin dilarang masuk ke TKP investigasi. Kepala polisi berkata bahwa tidak ada kejahatan di sini. Baldwin dan Brown tidak punya jasad. Jadi tidak ada kasus pembunuhan di sini. Kalian tahu aturannya. Ada kasus pembunuhan jika ada jasad dan autopsi. Di sisi lain, Amy lanjut mengurusi pasiennya. Tetapi dia melihat ada kejanggalan. Kelly kelihatan mulai pikun. Dia berkata bahwa dia tidak tahu siapa Vanessa. Padahal Vanessa adalah nama dari bayinya sendiri. Amy segera mencatat hal ini sebagai sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Bagi seorang perawat berpengalaman, ini bisa jadi pertanda awal dari sesuatu yang lebih serius sehingga dia langsung menelpon suaminya Kelly untuk datang ke sini. Amy mengecek kondisi Kelly dan di situ tertulis ada insulin di jaringan tubuhnya. Tiba-tiba bunyi alarm dan itu adalah kode biru. Kode biru atau code blue adalah istilah darurat medis yang digunakan di rumah sakit untuk menandai kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa. Biasanya ketika seorang pasien mengalami henti jantung atau henti nafas dan membutuhkan resusitasi segera atau CPR. Ya, Marco datang sambil membawa bayi. Amy memberi kabar duka. Kelly meninggal dunia. Marco menitipkan bayinya kepada Amy lalu dia pergi melihat jasad Kelly dan menangis. Who's Vanessa? Kelly, do you know where you are right now? Squeeze my hands. There's insulin in her system. Besoknya, dua detektif datang bertemu dengan Amy. Amy langsung menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi kepada Kelly. Baldwin bertanya, siapa Kelly? Brown bertanya, apakah Kelly merupakan korban lain? Ini menandakan bahwa dua detektif ini tidak tahu kalau ada lagi yang meninggal di rumah sakit. Brown menjelaskan bahwa temannya Amy, yaitu Charlie, sudah berada di 9 rumah sakit yang berbeda. Dan lebih gilanya lagi, tidak ada satupun dari mereka, pihak rumah sakit,
yang mau berbicara tentang Charlie. Baldwin memohon kepada Amy untuk membantu kita karena rumah sakit menghalanginya. Brown memberikan kartu namanya jika Amy ingin berbicara. Karena penasarannya, Amy bertemu dengan kenalannya yang pernah bekerja di rumah sakit yang sama dengan Charlie. Dia bernama Sukima. Setelah mendengar nama Charlie, raut wajah Sukima berubah. Sukima berkata bahwa ada rumor yang beredar tentang Charlie. Rumor tentang Charlie bertanggung jawab atas kematian seseorang, membuat orang overdosis. Jadi, Sukima bercerita bahwa pihak rumah sakit menemukan insulin di cairan infus jasad. Mereka juga menemukan bekas tusukan jarum di ruang penyimpanan cairan infus. Jadi intinya, ada yang menyuntikkan cairan infus tersebut sebelum diberikan ke pasien. Pertanyaannya, kenapa perbuatan itu adalah perbuatan Charlie? Saat shift malam, yaitu shift kerjanya Charlie, mereka sering mendapatkan kode biru tiap malam, kadang 2 atau 3. Tetapi setelah Charlie pergi, paling hanya ada 1 kode biru tiap bulan. Ini makin masuk akal. Di tempatnya Amy sering ada kode biru semenjak Charlie masuk. Amy pergi ke ruang penyimpanan cairan infus. Di sana, dia menemukan ada 1 cairan infus yang bocor karena suntikan. Pertanda ada seseorang yang mencampurkan cairan tersebut dengan obat lain seperti insulin atau digoxin. There was a rumor about him that he OD'd someone. Pinpricks and the ones in the store, somebody had dosed them. And then after he left, we got like only 1 a month. Go get him. Bring him here. Okay. Don't you ever scare me like that again, please. Saw the labs and your troponins high, but it's please stop. Karena naik tangga capek banget ya, Amy pingsan. Bangun-bangun dia berada di IGD. Dan yang menjaga dia adalah Charlie. Tentu setelah persepsi tentang Charlie berubah, Amy agak ketakutan. Dia takut cairan infus ini mengandung insulin atau digoxin, jadi langsung dia copot. Charlie berpikir Amy ketakutan karena takut ketahuan sama pihak rumah sakit. Kalau misalnya ketahuan nanti dia dipecat dan tidak akan mendapatkan asuransi kesehatan. Padahal mah sebenarnya takut karena ada pembunuh di sini. Setelah dari rumah sakit, Amy pulang dan dianterin sama Charlie. Besoknya, Amy bertemu dengan 2 detektif. Amy ingin ini menjadi rahasia karena kalau tidak, dia akan dipecat sama rumah sakit. Amy berkata bahwa Charlie melakukannya di ruang penyimpanan cairan infus sebelum diberikan kepada pasien. Dia menyuntikkan insulin ke kantongnya. Karena cairan infus masuk ke pembuluh darah perlahan, butuh berjam-jam bahkan seharian untuk membunuh seseorang. Jadi bisa dikatakan Charlie membunuh tanpa menyentuh. Baldwin bertanya, apakah selain insulin seperti digoxin bisa membunuh seseorang? Amy menganggukkan kepalanya. Brown memberikan laporan Pyxis yang diberikan rumah sakit kepada Amy. Amy bertanya, di mana sisanya? Jadi ternyata Linda berbohong. Sebenarnya semua laporan Pyxis bisa dilihat karena itu adalah komputer canggih. Komputer itu menyimpan seluruh data sejak awal diinstal. Amy berkata bahwa dia bisa mengambil laporan Pyxis milik Charlie. Kita bisa menggunakan laporan itu untuk membuktikan bahwa Charlie mengambil insulin dan digoxin saat Anna meninggal dunia. Sekarang masalahnya, Anna Martinez sudah dikremasi dan tidak ada jasad yang bisa diotopsi. Amy kepikiran 1 korban dan itu adalah Kelly. Amy pun pergi ke rumah Marco. Amy menjelaskan bahwa Kelly bisa saja meninggal karena dibunuh. Sekarang Amy butuh jasadnya Kelly untuk mencari tahu dan Marco pun setuju. Amy kembali bekerja. Dia melihat Charlie memberikan cairan infus kepada pasien di sana. Karena Amy tahu sekarang Charlie merupakan seorang pembunuh, dia mengambil dan mengganti cairan infus tersebut. Setelah itu Amy pergi ke komputer Pyxis dan mencetak laporan milik Charlie. Besoknya, 2 detektif mendapatkan laporan dari hasil autopsi jasad Kelly. Dari autopsi, di dalam jaringan tubuh Kelly terdapat kombinasi insulin dan digoxin pada tanggal 15, hari di mana dia meninggal. Lalu pada tanggal 14 di laporan Pyxis
terlihat Charlie mengambil insulin dan digoxin. Pukul 21.56, gula darah Kelly menurun drastis. Penurunan ini bisa menyebabkan hipoglikemia berat yang berakibat fatal bila tidak ditangani. Itu adalah efek insulinnya. Pukul 22.15, terjadi aritmia lambat yang dapat menyebabkan henti jantung. Itu adalah efek digoxinnya. Nah, masalahnya di laporan Pyxis ini tertulis pembatalan atau cancel, bukan penarikan. Jika kalian ingat, Charlie pernah menjelaskan bahwa ada kesalahan di Pyxis. Jika Charlie telat memencet tombol cancel, lacinya tetap terbuka dan sistem tidak mencatat prosesnya dengan benar. Catatan sistem menunjukkan pembatalan atau cancel, bukan penarikan atau withdrawal. Artinya, meski sistem mencatat pembatalan, pada kenyataannya obat bisa saja tetap diambil secara fisik dari laci. Masalahnya, dari laporan ini akan terlihat di pengadilan bahwa Charlie tidak pernah menarik obatnya. Amy bersikeras bahwa itu adalah kesalahan sistem. Lihat aja laporannya, banyak banget Charlie mengambil insulin dan digoxin, tapi ditulisnya pembatalan. Pola pembatalan milik Charlie tidak wajar, terlalu banyak, terlalu spesifik, dan selalu melibatkan dua obat mematikan, insulin dan digoxin. Di sisi lain, Charlie dipanggil oleh Linda dan pengacara rumah sakit, Duncan. Linda dan Duncan memecat Charlie tanpa alasan yang jelas. Alasannya, Linda menjelaskan bahwa informasi yang ada di lamaran kerja Charlie itu salah, jadi dia dipecat. Sehingga Charlie terpaksa harus dikeluarkan dari rumah sakit. Padahal sebenarnya Charlie dipecat karena dia merupakan seorang pembunuh dan rumah sakit nggak mau namanya tercemar. What we're concerned with are the dates you listed on your application. Do you remember what they were? So you're firing me for writing the wrong dates on my application? What? Believe I need to sign something. Pengacara prosekutor datang, Steven. Dia berkata bahwa dia mendapat kabar dari rumah sakit Parkfield bahwa Charlie baru saja dipecat karena salahnya informasi dalam lamaran pekerjaan. Tentu semuanya khawatir, bisa aja di luar sana Charlie menjadi lebih berbahaya. Steven berkata, setidaknya Charlie tidak dekat dengan pasien. Brown berkata bahwa Charlie sudah berada di 9 rumah sakit. 9. Jadi Charlie akan mendapatkan pekerjaan baru di rumah sakit lain dan hal ini akan terulang kembali. Brown marah. Dia berpikir bahwa Steven mengizinkan hal ini. Brown merasa Steven terlalu pasif, bahkan seperti mengizinkan siklus ini berlanjut dengan tidak segera menindak secara hukum. What does that mean? He's been fired. They fired him because they found some discrepancy in his paperwork. At least he can't be anywhere near patients. Get a new job at another hospital, and it's all going to continue. You allowed this. Amy datang ke rumah di malam hari dan di sana ada Charlie. Ya, Charlie bermain dengan anak-anaknya Amy. Amy langsung kaget dan agak sedikit ketakutan. Dia menyuruh anak-anaknya untuk masuk ke kamar. Awalnya anak-anaknya nggak mau karena Charlie datang ke sini baik banget. Bahkan Charlie memasak untuk anak-anaknya Amy. Amy pun marah. Dia menyuruh anak-anaknya untuk tetap masuk ke kamar. What are you doing here? We're making something special. It's his mom's recipe. Because I'm asking you to just come over here. Because I wrote the wrong dates on my application form, apparently. Like the universe hates me, and I'm not going to be there to help, but I can help here. Spend some time alone with them, you know? Just me and the girls. It's your kids. They need this. Okay. I'm glad I can help. Right. Besoknya, Amy bersama dengan 2 detektif melakukan rencananya. Apa itu? Amy akan dipasang mikrofon, lalu dia akan ngobrol dengan Charlie dan membuat Charlie mengaku atas perbuatannya. Amy mengajak Charlie melakukan makan siang di restoran. Charlie datang menggunakan baju perawat. Charlie berkata bahwa dia akan memulai pekerjaan barunya malam ini, yaitu menjadi perawat. Awalnya, Amy berbicara tentang anak-anaknya karena tentu dia agak bingung gimana caranya membuat Charlie mengaku. Amy berkata bahwa orang-orang rumah sakit mulai berbicara buruk tentang Charlie. Amy bertanya,
apakah yang dikatakan mereka benar? Amy berkata dia tidak peduli jika Charlie benar-benar melakukannya. Bukannya ngaku atau gimana, Charlie terlihat marah dan menangis. Lalu setelah itu dia pergi. Dalam perjalanan menuju bekerja, Charlie ditangkap oleh 2 detektif. Dia dibawa ke kantor polisi dan siap untuk diinterogasi untuk mengaku. Hey. I'll get a nice tea, please. I'm starting a new job tonight. Hoping these will make a good impression. Just, talking shit about you all the time. What they're saying is true. I wouldn't care if you did those things. You could explain. I didn't tell you I got permission to see my girls. I gotta go. He's leaving you guys. He's leaving. He's walking out right now. Right there. Do not move. Brown berkata bahwa dia tahu Charlie membunuh Kelly dan Anna Martinez dan ada juga yang lain. Charlie hanya diam dan tidak mau menjawab. Tentu ini membuat Baldwin kesal sehingga dia teriak karena Charlie terus berkata bahwa dia tidak bisa. Terpaksa besoknya Brown pergi bertemu dengan Amy. Karena Amy merupakan temannya Charlie, mungkin Amy bisa membuat Charlie mengaku. Okay, if we call you Charlie then. IV bags if you polluted at Parkfield Memorial Hospital. Why'd you kill him? You know, the saline bag stuff was pretty smart. How many have you killed, Charlie? I can't. Come on, Charlie. I can't. I can't. Charlie, we've seen your Pyxis, we've seen your orders, we've seen the cancellations, we know all about it. I can't! Remember, you can't touch them. Take his handcuffs off, please. I really needed you these few months, I forgot about your goodness. Ya, Amy bertemu dengan Charlie. Amy melihat Charlie di borgol. Karena kasihan, Amy menyuruh Brown untuk membuka borgolnya. Charlie menyuruh Amy untuk pergi. Tetapi bukannya pergi, Amy malah memberikan jaketnya kepada Charlie karena dia tahu Charlie kedinginan. Amy berkata bahwa sebenarnya dia membutuhkan Charlie bulan ini. Tentu untuk mendapatkan asuransi kesehatan. Amy berkata bahwa setelah semua ini terjadi, dia mulai lupa kebaikan yang dilakukan Charlie. Amy berkata bahwa dia tidak akan bisa mengerti karena Charlie sebenarnya merupakan orang baik dan murah hati. Di sini Charlie tersentuh. Kenapa? Karena cuman satu orang yang benar-benar peduli sama dia, dan itu adalah Amy. Charlie berkata bahwa dia ingin selalu membantu Amy. Charlie pun mengaku. Dia menyebut setiap nama korban yang dia ingat. Douglas Stevenson, Anna Martinez, Kelly Anderson, Jack Ivins, dan banyak lagi. Amy bertanya, kenapa? Charlie berkata karena mereka tidak menghentikannya. Mereka dalam artian adalah rumah sakit. Kalimat ini mengungkap bahwa sistem rumah sakit dan orang-orang di sekitarnya menutup mata terhadap perbuatannya. Bukan karena mereka tidak tahu ada yang salah, tetapi karena mereka takut skandal, reputasi buruk, atau tuntutan hukum. Charlie mengaku bersalah atas pembunuhan 29 orang. Jumlah korban sesungguhnya diyakini sebanyak 400 orang. Charlie tidak pernah menjelaskan apa motifnya. Saat ini, dia menjalani 18 hukuman seumur hidup berturut-turut di penjara bagian New Jersey dan tidak akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat sampai tahun 2403. Charlie adalah perawat selama 16 tahun. Banyak rumah sakit tempat dia bekerja menaruh kecurigaan padanya, tetapi mereka malah diam aja. Tidak pernah ada proses pidana terhadap pihak rumah sakit. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.